Oke, ini sebenarnya podcastnya belum ada namanya, Nan. Gue belum kepikiran nama yang cocok untuk kita ngobrol tuh apa. Oke. Tapi gak apa-apa ya. Jadi kita jadi teman-teman hari ini gue sama Danan, dia akan menjadi co-host. Serius gak lo jadi co-host gue? Serius lah. Ntar abis nikah juga tetap jadi co-host gue. Iya, tetap dong. Oke teman-teman, ini akan jadi co-host gue selama podcast ini berjalan ke depan. Itu nanti kayak gimana. Nah, Nan, buat latar belakang dulu tuh gue pernah punya program, tapi namanya Tidur Bareng. Jadi dan konteksnya saat itu memang di tempat tidur gitu. Jadi di tidur bareng tapi kita ngobrolin isu. Nah, karena itu kayak 2 tahun 3 tahun yang lalu, gue ngerasa kayaknya enak deh buat dikembangin lagi untuk gue muncul kembali ke permukaan internet gitu. Walaupun ya gue juga nggak hilang-hilang banget sih di internet, tapi gue mencoba untuk explore ke venture yang lainnya. Nah, mungkin kalau yang udah nontonin gue mungkin udah tahu gue siapa. Mungkin lo mau kenalan dulu sama yang nonton. Gak biasa lo ya untuk ngomong. Belum biasa dong. Nama gue Danan. Kenal Cesar dari kantor sebetulnya. Cesar udah cabut dari kantor sekarang. Udah cabut gue. Jadi gitu. tapi gue pada dasarnya gue sama teman-teman kantor tetap ada ngobrol. Mungkin ini masih gue ajak ke sini gitu. Gue belajar banyak kok di kantor gue kemarin sama Danan gitu. Sekarang kalau nggak salah lo udah ini ya, lagi sibuk apa nih sekarang selain kerja? Selain kerja di kantor, insya Allah sebentar lagi menikah. Wah, kenapa tuh? Lo umurnya kan jauh lebih muda dari gue ya? Emang nggak Cesar berapa? Gue tahun ini 29. Hah? Serius? Lahir tahun berapa? 95? Oh Allah, serius? Kira 97. Enggak anjir. Gue tahun ini 26, Agustus nanti 26. Oke. Ya, dan sebenarnya ada ini kan membentuk keluarga ya, gitu kan. Jadi sebenarnya hari ini tuh gue mau ngobrolin tentang basically tentang keluarga sih, tentang hubungan keluarga. Tapi kalau misalnya masuk ke pernikahan dulu, kayak apa yang memutuskan lo untuk udah deh kayak ini saatnya untuk gue menikah? Sebetulnya pertimbangannya sih udah cukup lama ya. Sebetulnya seharusnya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Cuma ya balik lagi, namanya juga takdir. Sepertinya there are no great timings than now gitu kan sepertinya. Sebetulnya gue kelamaan sekolah. Dan kelamaan sekolah sih intinya apa ya? Kayak kalau orang lihat mungkin gak puas kali ya. Udah lulus tahun 2020, lanjut lagi sekolah sampai tahun 2022. Menghabiskan waktu sekitar 2 tahun, ya lulus umur 21, terus umur 2022 tuh gue umur berapa? Nggak tahu deh umur lu. Ya segitulah ya, umur tahun 2022 lulus S2, terus ada urusan sampai akhirnya gue masuk kantor sekarang. 22 tuh berarti lo umur 23 nggak sih? Ya. Karena lo 25 kan? Sekarang 25. Bentar lagi 26. Oke. Ya berarti umur segituan. Berarti di umur 22 lo udah masters. 23. 23. Oke, lo di umur 23 udah masters. Udah. Dan gue sedang menjalankan itu, coy. Gue lagi tesis gue anggurin, aduh capek banget, tapi semoga lancar sih, amin. Oke, terus lo waktu itu pacaran sama yang sekarang udah berapa lama? Kalau dihitung sampai 2024, 10 tahun. Kalau gitu no wonder sih kayak lo memutuskan untuk, menurut gue memutuskan lo untuk ke jenjang yang berikutnya tuh di kepala gue tuh udah masuk akal gitu loh. Karena kayak 10 tahun men, kayak apalagi yang mau ditunggu gitu. Ya nggak sih, kayak ibaratnya udah tahu literally semuanya, keluarga segala macam, ya nggak sih? Kurang lebih. Oke. Sekarang kita masuk ke keluarga gitu. Ngomongin keluarga. Kalau gue kan anak bungsu. Lo juga anak bungsu kan? Anak bungsu. Gue tuh 3 bersaudara, itu laki semua. Oh, gue cewek 1. Cewek 1, yang kedua cowok. Itu beda berapa tahun lo sama kakak lo? Kalau sama yang cewek itu 11 tahun, kalau yang cowok 8 tahun. Anak bonus ya? Anak bonus. Pantesan. Kalau gue sama kakak gue yang pertama itu beda 4
tahun, sama kakak gue yang kedua tuh 3 tahun. Jadi kakak gue yang pertama sama yang kedua cuma beda setahun, gue sama kakak gue tuh beda 3 dan 4 tahun gitu. Dan for context, gue datang dari keluarga yang apa ya? Ya bukan gak baik-baik aja ya. Kita bukan dibilang broken ya, ada mungkin istilahnya sekarang broken lah. Mungkin gue nyebutnya tidak ideal kali ya. Gue berada di dalam keluarga tidak ideal, dan tentu jadinya tuh kayak apa? Kayak banyak banget yang dialamin gitu loh di masa-masa muda gitu kan. Nah, kalau misalnya lo mungkin gue asum lengkap semuanya, Alhamdulillah. Baik-baik aja. Alhamdulillah. Gitu kan. Tapi ini nggak sih, Nan, kan kita sama-sama anak bungsu nih, gitu kan. Kayak lo ngerasa nggak sih sebagai anak bungsu tuh kayak punya ada ekspektasi tersendiri yang ditanamkan ke lo? Explicitly nggak sih, mungkin secara nggak langsung melihatnya seperti itu kali ya, orang tua. Kakak juga mungkin ya, gitu. Apakah jadi beban? Enggak juga sih, enggak juga. Ya mengikuti arus air aja sebetulnya. Cuma ya itu kan gue sama kakak gue agak jauh. Terus ya itu balik lagi untuk masalah pertimbangan anggaplah menikah gitu ya. Kakak gue udah jauh, maksudnya udah jauh tuh maksudnya umurnya udah agak jauh di atas gue. Bokap nyokap gue juga udah punya. Pada waktu itu gue bilang ke bokap nyokap untuk kayak mau serius sama calon istri itu, cucu udah 3, pas di November udah jadi 4 cucunya. Jadi kayak kalau nggak sekarang sepertinya akan jauh tertinggal nih gitu. Mumpung alhamdulillah kakak-kakak bokap nyokap juga sehat, bisa itu ya disegerakan aja mungkin ya gitu. Untuk masalah yang lain sih sebetulnya tidak pernah diburu-buru. Cuma gua sendiri sih merasa kayak kalau bukan kalau nggak diburu-buru ya, tapi kalau nggak bergerak ya kayak nunggu mumpung lagi pada sehat nggak sih, ya, gitu, kayak mumpung lagi pada sehat dan lagi lengkap, kayak ya udah sekarang aja, toh lo juga udah 10 tahun, lama kan, lama banget. Kayak kalau gue ngerasa nggak kan, kadang suka ada ini kan, kayak ada stereotipikal kalau anak bungsu tuh dimanja, yang kayak apa-apa dipenuhi gitu. Mungkin untuk sebagian orang mungkin bener ya gitu, tapi untuk gue tuh gak berpengaruh coy gitu. Itu gak berpengaruh, sangat tidak berpengaruh kawan-kawan gitu. Tapi bicara tentang ekspektasi anak bungsu gitu, ya tentu mungkin nggak disebutkan secara eksplisit sama orang tua gitu, sama nyokap gue tuh nggak pernah yang kayak mendorong untuk gue menjadi lebih baik tuh, maksudnya lebih baik tuh ada gitu, karena posisinya gini. I know. Karena posisinya tuh gini gitu kan, kakak gue 2 gitu kan, bandelnya tuh juga beda-beda. So kayak kalau misalnya salah satu dari mereka ya berbuat macem-macem gitu, jadi kayak gue diekspektasikan untuk tidak melakukan hal tersebut gitu, atau menjadi jauh lebih baik gitu kan. Dan gue ngerasa juga sebagai walaupun ya gue juga nggak jadi masalah juga gitu, toh gue akan tetap melakukan gue akan tetap melakukan tanggung jawab gue sebagai seorang anak gitu. Tapi kayak contoh sederhana aja, kayak misalnya dari bertiga gitu, kayak yang didorong untuk sekolah tinggi paling tinggi tuh gue, ngerti nggak sih, kayak ayo lo sekolah lagi gitu segala macam gitu kan. Agak sama sih. Jadi kayak ada ekspektasi yang berbeda gitu, yang ngerasa kayak aduh kalau jangan kayak kakak-kakak lo gitu, kayak karena gini, jadi lo harus in a sense harus better than your brothers lah, your siblings gitu. Tapi ketika gue ngeliat lagi, sebenarnya kalau diperhatikan gitu, kayak dinamika keluarga, tanggung jawab kakak sama adik itu kayak menurut gue tuh kayak udah kebagi-bagi gitu loh. Kayak misalnya di gue nih, yang jadi bread championnya gitu, atau yang again karena tadi kondisi keluarga gue itu tidak ideal gitu. Jadi kadang-kadang kan kayak abang gue yang paling tua itu mau tidak mau gitu, jadi kayak harus mengambil peran juga gitu loh, untuk ngebiayain apapun keperluan di rumah, termasuk mungkin sebagian keperluan gue yang kayak gitu loh. Dan abang gue yang kedua, dia punya roles-nya sendiri gitu untuk melakukan hal-hal yang lain atau kayak gimana gitu. Dan sedangkan gue ya mungkin karena ngerasa oke, lo tuh udah maksudnya kayak
berusaha untuk dicukupkan, kayak you have to do something more gitu, kayak lo harus melakukan sesuatu yang agak lebih gitu loh. Tapi lo kan anak bungsu nih gitu, kakak-kakak lo juga gue beranggapan kedua orang yang cukup sukses di dalam bidangnya masing-masing. Ada tuntutan tersendiri ke lo nggak sih, kayak atau tadi lo mengerti di gue di bidang pendidikan bisa kayak gitu? Sebetulnya sama aja sih, sama aja. Cuma gue menempatkannya gini kali ya. Zaman kakak gue dan gue itu kesempatannya berbeda. Kesempatannya berbeda. Misalnya zaman gue SMP dan SMA, alhamdulillah gue SMP itu bisa masuk sekolah negeri yang pada waktu itu zamannya Pak SBY itu kan ada ya sekolah rintisan sekolah berstandar internasional, ya, RSBI. Nah, gue masuk situ tuh di daerah Jakarta Timur situ. Gue tahu di mana. Di mana? 81. Itu SMA. Oh, SMA. Oke. SMP gue di 49. Dari SD gue lulus SD, terus gue masuk situ, masuk RSBI, di mana sebetulnya standarnya tinggi ya. Standarnya tinggi. Kebetulan gue nggak bisa keep up dengan standar itu, jujur. Karena dulu masih ada UN ya, dan gue itu kalau nggak salah itu penutup gerbang. Maksudnya UN terakhir ya? Bukan, maksudnya penutup gerbang itu gue nilainya paling rendah sahabat. Oh my god. Aduh. Nilainya paling rendah sahabat. Temen gue pinter-pinter banget coy. Temen gue pinter-pinter banget. Dari sana bisa masuk ke SMA 8, SMA mana, wah namanya tinggi-tinggi banget deh gitu. Tapi ada satu kesempatan di mana gua kesempatan baru mungkin ya dibandingkan dengan kakak-kakak gua itu pas SMP, ada istilahnya mungkin cukup baru untuk waktu itu, gua nggak tahu sih. Kayak waktu itu beberapa anak-anak itu ke Singapura lah gitu. Singapura ya ada aktivitas satu dan lain hal. Terus berapa hari ya, 5 hari, 6 hari gitu, lupa. Terus akhirnya itu ada pas SMA gue 2 kali kayak gitu, ada kesempatan yang kelas 2 itu gue ke Jepang, terus gue ketemu calon istri. Oh, di situ ketemunya. Iya. Dia ikut. SMA itu? SMA. Oh, oke, SMA. SMA. Jadi lu pacaran dari SMA? Dari SMA. Keren sih. Tapi maaf gue potong sedikit, tapi temen gue juga ada yang kayak gitu loh. Mereka pacaran dari SMP. Anjing. Dari SMP, terus SMA mereka di satu SMA yang sama. Tapi gue nggak tahu ya kondisinya mereka putus nyambung apa enggak. Tapi sepemahaman gue mereka tetap berlanjut gitu kan. Dan mereka di SMA tuh saingan gitu dalam sekolah. Satu SMA. Tapi gue nggak tahu sekelas apa enggak. Tapi intinya mereka saingan dalam nilai. Sekarang udah punya anak, udah menikah. Nice banget. Tapi gue kagum loh sama yang kayak gitu-gitu. Terus. Ada kesempatan itulah intinya, balik ke sekolah tadi. Ada kesempatan itu yang gue I assume kakak-kakak gue belum ada kesempatan itu. Jadi saat kesempatan itu ada, nyokap tuh ya memberi restu lah, kayak udah berangkat gitu. Nah, terus kelas 3 awal tuh ke Amerika, ke US itu ada istilahnya nama acaranya apa ya, lupa gitu. Pokoknya acaranya tuh di gedung UN lah, UN headquarters lah. New York berarti. Di New York. Tuh ada kesempatan itu, alhamdulillah bisa diberangkatkan. Lalu saat balik lagi kesempatannya emang beda-beda ya. Nah, kesempatannya beda-beda, kemampuan juga I assume mungkin sama, tapi emang bidangnya beda-beda ya. Beda-beda, jadi saat mau lulus tuh susah tuh, bingung cari kuliah apa, soalnya gue di IPA nggak cocok ternyata. Gue IPA lagi dulu, terus. Iya, gue juga IPA nggak cocok. Sebenarnya gue juga nggak cocok tahu, cuma gue ntar lanjut dulu. IPA nggak cocok, nilai jelek terus. Lu tahu nggak, gue ulangan harian pernah 0 nilainya. Gue nggak pernah sampai 0 sih, Nan. Ulangan harian ya. Tapi nilai gue tuh jelek banget di IPA gitu, karena Karena dulu tuh anggapan nyokap gue, kalau lo di IPA tuh lo kemana aja bisa. Iya, gitu. betul. Oh, sama lo juga mengalami itu berarti. Oke. Sama. Jadi, wah bego banget ya dulu di IPA tuh. Pernah dapat nilai 0 tuh pernah. Karena situasinya gini.
gurunya itu nulis soal di papan tulis. Pas beliau nulis tuh kayak wah, apaan tuh gitu kan, nggak ngerti. Mau nyontek juga percuma kan, ya nyontek juga percuma, kita juga tetap nggak ngerti gitu kan. Mau soal esai kayak ya udahlah, daripada capek-capek nyontek nggak usah diisi. Jadi gue cuma nulis soalnya doang. Astaga. Terus gurunya namanya Pak Dede, masih muda pada waktu itu Pak Dede itu. Gue masuk ke ruang guru ngapain gitu gue lupa. Pak Dede tuh seingat gue mejanya di ujung itu, teriak lah, Danan nilai kamu kan 0, kapan remedial? Gue malu aja, guru-guru lain tahu nilai gue 0. Intinya gitulah, nggak cocok lah di IPA, karena alhamdulillah sekolah juga ngasih fasilitas tes minat bakat dulu. Tes minat bakat masal tuh satu angkatan, tes minat bakat di hari Sabtu. Hasilnya itu gue udah kayak wah gue kayaknya IPA nih, orang gue sekolahnya IPA gitu kan. Minimal ya apa kayak teknik industri kali ya, feeling gue gitu, teknik industri kali ya, atau enggak sejelek-jeleknya hitungan gue mungkin ilmu ekonomi mungkin ya gitu. Pas keluar hasilnya, kok nggak ada yang cocok masuk. Jadi ada 2 tuh, ilmu bahasa sama ilmu politik. Akhirnya lo ngambil politik. Akhirnya gue memilih, bukan gue memilih, nyokap gue menyarankan untuk masuk ke ilmu politik, tapi jangan ambil ilmu politiknya, ambil turunannya lagi. Nyokap gue bilang HI aja deh. Pasti dulu nyokap lo ngiranya kalau bahasa tuh kayak apa ya, karena nyokap gue tuh dulu punya pikiran kayak gitu. Walaupun di SMA gue gak ada jurusan bahasa ya, tapi kayak ngerasa kalau bahasa mah tanda kutip gampang, lo ngapain gini ya. Padahal susah. Gue kan sastra ya coy, pas gue masuk ternyata tidak semudah itu kawan-kawan. Terus ya itulah, kesempatannya beda. Akhirnya gue bisa masuk, bukan bisa masuk, gue kuliah HI. Alhamdulillah gue terekspos dengan HI itu karena nyokap juga. Jadi nyokap tuh dulu ceritanya dulu tuh bercita-cita setelah lulus SMA tuh masuk HI juga, tahun 80 tuh masuk HI juga. Waktu itu gue kagum tuh, anjir tahun 80 nyokap gue tahu HI dari mana. Dulu sumber informasi kan kalau nggak TVRI, radio ya koran kan. Katanya tuh nyokap gue tuh sering hobi baca koran, terus selalu baca kolom internasional. Anjir, skripsinya buktinya pakai koran kali ya? Mungkin aja, tapi nyokap dilansir dari media nggak tahu deh. Oh my God. Kompas sudah ada sih, saya tahu gue Kompas sudah ada. Gitu. Tapi nyokap gue nggak berhasil tuh masuk HIUGM waktu itu. Ada sekolah akuntansi. Tapi nyokap gue kayaknya menurunkan cita-cita kuliah HI-nya tuh ke gue. Gue nyoba HIUGM 3 kali, yang internasional nggak masuk. UI 2 kali nggak masuk. Tapi kan S2 lo di UI. Alhamdulillah. Terusnya sih keluar ya. Iya. Gue kayak gue akhirnya juga memutuskan gue ngambil S2 swasta juga bukan karena kayak ngerasa waktu itu gue mikirnya praktikal aja sih, Nan. Kayak misalnya gue bayar sekian juta buat pendaftaran kan. Pendaftaran mahal sih. Tapi gue belum tentu akan keterima. Ngerti gak maksud gue, kayak ngapain gitu? Sedangkan gue di swasta ada kemungkinan untuk diterima tuh juga ada, tapi peluang gue untuk lebih bisa besar. masuk ke situ tuh lebih besar. Makanya akhirnya gue kayak udahlah, gue ngambil ini aja, gue ngambil swasta aja gitu. Iya. Cuma sekali lagi kesempatannya memang di tempat yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Jadi kalau teman-teman gue waktu itu di KBRI, Kuala Lumpur, Bangkok, Singapura gitu-gitu, gua itu dapat magang yang merespon gua pertama kali itu adalah KBRI Bukares. Wah. KBRI Bukares di Romania. Itu
Setelah itu ada balasan dari KBRI Vienna sama KBRI Bandar Sri Begawan. Tapi gue memilih untuk memutuskan untuk menghargai yang menjawab gue duluan. Pertama. Ke Romania tuh saat itu. Gue izin ke nyokap gue, ke bokap nyokap, kayak Bu, Pak, dibales nih sama KBRI, diterima gitu kan, program magangnya. Emang KBRI mana? KBRI Bukares. Jawab gue langsung, Bukares tuh Romania bukan? Iya Romania. Lihat-lihat orang bokap gue. Terus berarti jadi lo tuh ngerasa karena udah dapat kesempatan yang banyak perlakuannya gitu dibandingkan sama kakak-kakak lo, jadi kayak ada beban tersendiri gitu nggak sih? Lumayan, investasinya juga lumayan banyak ya. Jadi ya gitu deh. Tapi dinamika hubungan lo sama kakak-kakak lo gimana? Karena cukup jauh ya, jadi gimana ya? Dibilang kaku juga nggak kaku, tapi ya beda. Bedanya tuh nggak seperti gue melihat kakak adik pada umumnya juga sih. Cuma mereka cukup care, tapi dengan cara mereka sendiri-sendiri. Kayak apa misalnya? Karena ini pasti akan beda banget sama gimana dinamika gue sama abang-abang gue tuh pasti beda banget kan? Aduh, gue banyak lupanya lagi, soalnya saat gue kecil juga lebih banyak lupanya. Jadi saat gue sekolah, kakak gue tuh udah pada sibuk semua kan. Jadi kayak ya udah gue di rumah pas SD, kalau nggak main sama teman-teman komplek, di rumah sama bokap nyokap gitu. Karena gue ada kesibukan masing-masing gitu. Jadi ya dinamika kedekatannya itu sebetulnya tidak seluas ini kalau gue melihatnya sendiri ya, tidak seluas kalau gue melihat kakak adik yang lain sih gitu. Jadi mungkin karena terlampau jauh umurnya nggak sih, jadi kayak ya banyak sih yang lebih jauh ya daripada gue sama kakak gue, tapi inilah apa ya, mungkin karena itu kali ya, saat gue kecil butuh main, kakak gue pada sibuk sendiri gitu, jadi kan ya inilah agak beda lah. Lebih bayangin aja gue kelas 1 SD itu kan di Surabaya ya. SD gue lupa, Muhammadiyah 4 kalau nggak salah, Pucang. Itu tuh satu kompleks sama SMA sama SMP kan. Jadi SD sebelahnya SMA, belakangnya SMP. Saat gue kelas 1, kakak gue yang cowok udah kelas 3 SMA. Saat gue kelas 1 juga kakak gue cowok itu udah kelas 3 SMP. Ya. Jadi kayak jadi mungkin udah beda perlakuannya gitu ya. Yeah. Nah, kalau dibandingin sama gue, dinamika keluarga gue again karena gue berada di posisi keluarga yang tanda kutip nggak ideal gitu ya. Mungkin sebagian yang bilang broken gitu. Jadi kayak cara setiap anak-anak melihat proses pendewasaan itu beda-beda gitu loh. Beda-beda banget dan nyokap gue lebih banyak terlibat dalam urusan pengasuhan anaknya gitu dibandingkan sama bokap gue gitu kan. Dan jadi kayak ada prosesnya tuh sedikit berbeda, walaupun nyokap gue juga sebenarnya kayak tadi lo bicara tentang kuliah gitu kan. Nyokap tetap ada peran gitu orang tua gue itu dalam menyekolahkan gue tuh gue harusnya kayak gimana gitu. Tapi waktu itu nyokap gue tuh justru kepengennya gue tuh nggak masuknya sastra. Gitu. Dulu kepengennya gue disuruhnya broadcast atau enggak lebih praktikal lagi ya, broadcast atau psikolog. Nah alasannya satu, gue gak tahu kenapa gue disuruh berobat jalan terus sama nyokap gue dari psikolog, karena gue kan 2013 gue kan kena bipolar kan gitu. Jadi apa maksudnya gue disuruh gue mengobati diri sendiri atau enggak? Tapi gue rasa nyokap gue juga terlalu ngerti tentang itu sih gitu. Tapi di situ dia pernah bilang sama gue kalau dia tuh dia karena dia ngelihat gue tuh sering menjadi jadi tempat curhat teman-teman gue gitu. Mungkin lo bisa mempertimbangkan itu sebagai karir lu deh. Kalau broadcast gitu, kenapa broadcast? Karena kan sejarahnya gue bikin video itu kan udah lama banget sebenarnya dari YouTube itu belum ada iklan yang kayak lo masih mudah untuk mencari penonton sampai yang sekarang tuh gue kan udah pernah di situ. Jadi mungkin nyokap gue ngerasa kalau lo masuk broadcast tuh kayak
udah praktikal aja gitu karena lo udah sering melakukan apa yang lo lakukan gitu. Tapi gue memilih untuk sastra gitu karena gue ngerasa lebih luas aja gitu sama apa yang ingin gue lakukan. Dan nyokap gue juga mengajarkan anak-anak tuh tanda kutip cukup moderat lah untuk keluarga yang meyakini sebuah agama, cukup moderat gitu. Artinya yang nggak ngelarang banget yang sampai kayak gimana gitu karena dia ngerasa anak laki kalau dilarang atau anak yang kalau anak tuh yang benar-benar dipaksa dilarang banget, dia pasti akan bohong dan akan jadi bikin dosa. Jadi nyokap gue lebih mending menceritakan apa. Nah, kalau dinamika gue sama kakak gue gitu, karena dengan kondisi keluarga yang mungkin orang bilang tuh nggak ideal gitu atau ya kayak FTV lah gitu. Jadi gue tuh sama kakak-kakak gue dulu bisa gue bilang gue nggak sedekat itu. Yang berada di titik, padahal umur kami kan nggak terlalu jauh ya, kayak 4 tahun, 3 tahun tuh kayak masih ada suatu hal yang bisa relate kalau dibicarakan gitu loh gitu. Dan apa, jadi gue tuh nggak terlalu banyak ngobrol sama mereka. Kalau misalnya ya ada bercanda tuh kayak cuma seperlunya aja gitu loh. Sering kali kalau misalnya gue di rumah gitu, atau gue saat itu kuliah atau gimana, gue di rumah ada mereka, kalau mereka nggak nyapa duluan, gue nggak akan nyapa. Atau mereka hanya berinteraksi sama gue kalau misalnya mereka nyuruh gue sesuatu. Kan anak paling muda kan biasanya disuruh-suruh kan, ambil ini, ambil itu gitu. Itu udah kayak jadi apa ya, udah jadi tugas lu deh sebagai anak bungsu, lu disuruh-suruh ibaratnya kayak. Tapi pas kecil main kan sama mereka, maksudnya kayak ya anak-anak kan. Kalau kakak gue yang pertama yang kedua, iya mereka main berdua. Yang ketiga, kalau gue tuh kayaknya gue ngerasa nggak banyak main sama mereka sih, hanya berada titik-titik tertentu gitu. Dan gue juga bukan model orang yang kan ada bukan yang as a child you apa ya istilahnya ya, banyak seingat gue gitu. Gue nggak inget akan hal itu sejujurnya gitu. Gue nggak inget apakah gue waktu kecil main sama mereka, tapi gue juga bukan model yang pengen, kan adik yang nempel banget sama kakaknya, pengen main bareng. Nah kalau gue tuh enggak gitu. Gue tuh biasanya main sama mainan gue sendiri yang kayak gitu-gitu. Tapi ada beberapa interest yang kami punya sama gitu. Tapi gue ngerasa momen tersebut itu ya mungkin karena masih kecil juga gitu kan. Maksudnya belum memahami keadaan itu bagaimana gitu. Tapi ketika ya lagi-lagi karena banyak keadaan yang bisa dibilang cukup rumit gitu kan untuk sebuah keluarga, jadinya kayak apa? Gue berada di titik yang gue tuh dewasa sebelum waktunya gitu. Mungkin orang mikir ya kalau misalnya keluarga broken gitu segala macam, anak bungsu masih tanda kutip masih dimanja apa gimana gitu. Tapi menurut gue anak bungsu itu yang paling kasihan. Kenapa? Karena dia masih kecil, harus ngerti keadaan itu kayak gimana. Nah gue tuh semenjak ada sesuatu kejadian itu, cara pandang gue tuh benar-benar berubah sedemikian rupa gitu, dengan bagaimana cara gue memandang, aduh jangan sampai ngerepotin mama deh gitu. Kayak anak SD lu udah mikirin kayak gitu tuh, menurut gue ngerti kan, jadi kayak jangan kayak gitu. Dan saat itu apa ya, gue hanya akan fokus sama diri gue gitu mungkin. Dan gue ngerasa hubungan gue sama kakak gue tuh akhirnya deket itu tuh bener-bener bertahap gitu, kayak bertahap yang ya ada momen yang kami bersama-sama dekat kayak gitu segala macam, tapi ada di mana momen yang gue kayak apaan sih nih orang gitu loh. Jadi berantemnya tuh banyak gitu, apalagi kakak gue yang pertama dan kedua tuh sering banget berantem. Tapi ketika mereka berantem gue yang kayak bodo amat, ngerti gak sih? Jadi yang kayak gue nggak peduli gitu, yang nggak peduli itu gitu. Dan tapi tapi gimana ya? Tapi ketika gue makin dewasa gitu, gue tuh kayak mulai menyadari bahwa itu tuh apa ya? Mungkin masing-masing dari seorang anak, entah itu gue sama kakak-kakak gue itu kayak journey-nya tuh berbeda gitu loh, untuk mencari jati dirinya tuh beda gitu. Dan kayak gue mulai menyadari bahwa kakak-kakak gue ini juga, mereka tuh juga memiliki hal traumatis sendiri gitu, dan gak pernah ada yang nanyain keadaan mereka kayak gimana, dan sama posisinya juga sama gue kayak gitu kan. Dan akhirnya dan gue tuh kayak mulai deket yang bisa ngobrol apa kayak gimana tuh pas kuliah justru. Pas kuliah terus kayak gue bisa dibilang apa ya, gue di kampus tuh bisa dianggap salah satu anak yang pintar lah gitu. Gue nggak pernah nilai gue jelek segala macam kayak gitu lancar gitu. Gue juga diberikan kebebasan karena tanggung jawab gue sebagai seorang anak terpenuhi sebagai seorang mahasiswa. Nah mulai bandel-bandelnya gue ngapain ini itu tuh justru pas gue kuliah gitu kan. Dong. Iya, nah terus habis itu dan kakak gue di situ udah bekerja. Nah untuk kakak gue yang pertama gitu,
kayak gue tuh menyadari gesturnya dia itu untuk mendekatkan diri ke gue atau berkomunikasi sama gue itu adalah suka beliin barang yang walaupun gue nggak minta. Karena di kepala gue gue ngerasa aduh gue akan berhutang budi nih gitu. Padahal kalau itu kakak lo sendiri, ngerti gak sih, kayak itu suatu hal yang di saat posisi kayak seorang adik tuh kayak mental sama kakaknya kayak minta kak beliin ini itu dong gitu. Nah gue tuh nggak mau kayak gitu loh, karena gue ngerasa padahal for some people ya wajar aja gitu, dan to the point yang tiba-tiba beliin gue HP yang kayak gitu padahal gue nggak minta gitu, dengan pokoknya gitu deh. Nah pas dan abang gue yang kedua gitu yang sama juga gitu, tapi kayak dia ternyata dia tuh nggak bisa mereka berdua itu nggak, namanya anak laki ya, nggak bisa ngomong tentang perasaan mereka itu gimana, ngerti nggak? Jadi menunjukkannya dengan hal yang lain yang sebenarnya justru gue mulai menyadari itu tuh ketika udah sama-sama dewasa, udah ngerti gitu kayak hidupnya kami bertiga tuh kayak gimana dan memproses dirinya tuh seperti apa gitu. Nah gue tuh di situ kayak udah mulai kompromi, bahkan ketika gue kena bipolar itu kayak kakak gue yang pertama yang gue ceritain duluan justru waktu itu, karena kayak ya udah dia, dan di situ dia mulai memahami bahwa oh iya gue sebenarnya memang harus diperhatiin juga nih ya, dia memperhatikan dengan caranya sendiri gitu. Tapi berobat kan? Gue berobat, tenang aja, itu sudah berada di masa gelapnya gue tuh udah agak jauh sekarang ya, I feel much better gitu, maksudnya kayak gue udah bisa selesai segala macam kayak gitu. Dan karena dia bekerja juga gitu, gue juga suka minta saran dia gimana nih tentang keprofesional gue gitu, apa yang harus gue lakukan. Nah kakak gue yang pertama itu kan pada akhirnya dia tetap dilihat sebagai yang paling tua, dan gue bergantung sama dia secara tidak langsung gitu loh kan. Dan dia mungkin menyadari perannya dia sebagai kakak paling tua tuh akan menjadi andalan banyak orang. Dan kadang-kadang gue sedih gitu, kadang-kadang tuh gue kayak sedih, kayak gue tuh nggak pernah nanyain how do you keep up with all of this gitu. Dan akhirnya ya banyak kejadian yang pada akhirnya kami bertiga tuh sama-sama menemukan rasa respect satu sama lain gitu, karena itu tadi dengan kondisi keluarga yang nggak ideal dan yang lain dan sebagainya gitu kan. Dan mereka menghormati gue gitu. Cuma pada akhirnya karena gue anak bungsu, kadang-kadang dianggapnya opini gue udah gitu, udah lo adik gue, udah, ngerti gak sih yang kayak gitu. Padahal kadang-kadang apa yang gue ucapkan tuh kejadian gitu, sering banget terjadi gitu kan. Nah tapi pada akhirnya kesini karena gue sudah menyadari polanya mereka, kayak sejelek-jeleknya mereka, semenyebalkannya mereka gitu, gue tuh kayak mereka tetap kakak gue gitu loh, yang mereka tetap ada andil dalam perkembangan gue, to the point yang gue nurut, gue keluar dari kerjaan gue sekarang yang waktu gue bekerja sama lo, yang nyuruh gue keluar kan mereka berdua di saat gue ngerasa di saat gue ngerasa kerjaan gue lagi bagus-bagusnya nih, mereka berdua yang nyuruh gue cabut. Gue kurang sayang apa lagi coba sama mereka, mengorbankan karir gue gitu untuk keperluan mereka mau bikin sesuatu gitu. Dan But you seem happy about it lah. Ya mereka bertanggung jawab akan itu sih, maksudnya ya kalau lo nyuruh gue berhenti kerja ya lo harus tanggung jawab sama gue, anjir, ngerti gak sih gitu ya. At some point mereka tetap bertanggung jawab sama keperluan gue gitu. Tapi ya itu bayarannya adalah karena mereka pengen punya pola bisnis yang baru gitu, dan mereka berekspektasi ke gue itu adalah lo cabut nih, lo bantuin gue ngurusin ini gitu, ngerti gak sih? Jadi ya itu yang sekarang kalau lo tanya what's next for me setelah kerja kemarin, ya itu gue ngebantu urusannya mereka dalam membangun bisnis yang mau mereka coba bangun gitu. Tapi maksudnya dari cerita itu aja kan artinya kayak kelihatan gitu kayak proses pendewasaan kami bertiga gitu. Karena gue tuh model yang gak mau terlibat sama bisnis keluarga gitu loh, Nan. Kayak it's not working for me gitu, dan nggak tahu kenapa gitu. Again mungkin karena newfound respect gitu, karena gue pada akhirnya menghormati mereka berdua dan mereka mau menjamin gue gitu, dan akhirnya gue nurut, akhirnya kayak ya udah gue berhenti kerja tapi lo harus ngejamin gue gitu ceritanya. Jadi dinamikanya ya sekarang kalau ngobrol aja gitu, dan sekarang mereka berdua juga udah berkeluarga masing-masing gitu, tapi mereka tetap ada andil gitu dalam kehidupan gue gitu. Apalagi sekarang kan cuma gue sama nyokap berdua toh gitu. Dan kayak ya udah gitu, gue menjalankan tugas gue apa yang mereka minta aja, dan gue ngerasa juga gue masih bisa berkarir sampingan gitu loh, walaupun apapun yang akan gue urus kayak gitu sih.
lucu sih. Maksudnya ya setiap keluarga kan dinamikanya beda-beda ya. Jadi kadang ada satu, gue sih selalu pakai bahasa ini ya, tipping point ya. Ada tipping point di mana kita sendiri berubah, kakak-kakak kita berubah gitu. Cuma ya itu berubah itu menurut gue mudah, tapi untuk konsisten dalam perubahan itu tuh yang sulit. Istiqomah istilahnya. Tapi pada akhirnya kayak ini sih, dari pembicaraan kita ini kan yang gue pelajari itu adalah kadang-kadang kalau teman-teman ngerasa ternyata lo sama siblings atau sama keluarga lo tuh atau sama kakak-kakak lo adalah berada di titik yang nggak akan kompak gitu, ada kemungkinan bahwa itu tidak pernah dikomunikasikan, ngerti nggak sih? Yeah. Karena kita Asian values kita tuh nggak terbiasa untuk ngomongin feelings men gitu. Oke. Ini bukan istilah baru ya, cuma Asian value itu sebenarnya apa sih? Nah, nggak tahu. Tergantung. Kayak Asian values yang... Atau budaya ketimuran kah maksudnya? Tapi ketimuran kan juga, Asia juga termasuk ketimuran gitu. Dibilang ketimuran ya mungkin gitu. Tapi gue memposisikan diri sebagai Asian values, apalagi Southeast Asian values yang secara secara culture tuh nggak beda jauh gitu loh. Jadi kalau di kita itu kan family first, basically. Iya. Yeah. Hold tight community ya. Yep, gitu. Jadi dan gue ngerasa kalau misalnya jadi dulu kayak ada teman gue yang kayak misalnya lo jadi deket ya sama kakak lo sekarang gitu. Ternyata ya itu tadi, karena pada akhirnya mereka menyadari apa yang udah gue alamin gitu, dan gue menyadari betul gitu kayak hidupnya mereka tuh kayak gimana. Apakah kami masih suka berantem? Ya iya gitu, kami masih suka berbeda paham gitu, tapi ya udah gitu, kayak mereka tetap menghormati apa yang menjadi pandangan gue gitu, dan gue berekspektasi mereka juga menghargai pandangan gue tuh kayak apa gitu loh. Coba kalau gue tidak menghormati mereka berdua, gue mungkin masih ada di kantor yang sama-sama lo nih, kita masih bekerja ngurusin press release mungkin gitu kan, tapi ya again itu hidup gitu kan, kayak iya, agak melo sih pas Kasesar cabut nih. Aduh, gimana? Ada sendirian nih di satu kau nih kan. Padahal kayak masih bisa berhubungan sama gue, lo lebay banget lo. Iya, tahu. Tapi nggak ngomongin kerja sih. Iya. Kan lebih enak gitu kita ngobrol tuh nggak ngomongin kerja anjir. Kayak masa lo ngobrol sama gue ngomonginnya kerjaan terus? Tahu tiap hari ketemu. Ada yang sepi ya? Kangen gak lo sama gue? Lumayan. Tuh kursi kosong sekarang. Kosong nggak ada? Ada. Dipakai siapa ya? Akbar. Lupa. Iya mungkin Akbar. Akbar tuh karena depan-depanan sama Yasmin kan? Iya, Akbar tuh Firya ya. Akbar. Firya kayak pakai kursinya Kak Ojan. Terakhir. Tapi kan ada yang gantiin kan kalau nggak salah tanggal akhir bulan ini. Mungkin akhir bulan ini. Let's see. Ya yang jelas ini, tapi pada akhirnya project ini yang akan menyatukan kita terus gitu loh, Nan. Ngerti nggak sih? Kayak kita kan tetap ketemu tentang ini, kita bahas hal-hal yang lucu. Iya. Iya gak sih? Kita pembukanya yang berat-berat dikit lah. Aneh ya, kalau dipikir berat ya. Iya. Tapi gak apa-apa. Abis ini kita akan berbicara suatu hal yang lebih lucu kali ya di episode berikutnya. Dibilang lucu, dibilang tragis, dibilang hey, that's life man. Yeah. Kayak itu hidup namanya. Nah, kayak dari pembicaraan ini ada yang mau lo sampein gak sih? Kayak apa yang lo pelajari dari pembicaraan kita hari ini? Apa ya? Intinya bersyukur sih. Intinya bersyukur, walaupun sampai saat ini gue untuk mensyukuri apa yang udah gue dapat di masa lampau juga kadang kita lupa ya. Kita kalau gue mengibaratkan bersyukur kita itu kayak ya the tip of the iceberg lah. Kita minta ini kita ngomongin spiritualitas ya. Kita minta kesehatan, kita minta rezeki dalam bentuk materi, itu tuh apa yang kita dapat itu bisa jadi itu hanya puncak gunung es lah. Ya. Sisanya tuh sebenarnya kayak kita bisa bangun pagi, terus punya sahabat, punya temen, masih bisa makan, nggak khawatir lah hari ini makan apa gitu. Ya bisa ngobrol kayak gini itu sebenarnya ya gift. It's a gift, man. It's a gift.
Kalau dari gue dari pembicaraan itu benar sih, kayak bersyukur gitu, kayak gue sama lo tuh berada di circumstances yang benar-benar kebalik dan berbeda gitu kan. Tapi ya somehow dipertemukan di pekerjaan yang sama. Di pekerjaan yang sama, dan kayak pada akhirnya bisa bisa berdamai sih sebenarnya sama apapun yang terjadi gitu. Kayak kalau misalnya lu pada keluarga, kalau misalnya ngomongin keluarga gitu ya, kayak gue tuh tidak menyesali bahwa itu terjadi gitu loh. Maksudnya kayak ya udah, itu adalah part of life yang pada akhirnya terkadang kayak masalah-masalah kayak gitu justru yang bikin kita jadi dewasa sih gitu. Jadi gue nggak ada rasa kebencian apapun yang pernah terjadi gitu. Oke, ini cukup dalam. Teman-teman, di episode berikutnya kita akan bahas suatu hal yang lucu gitu. Ada 2 hal, gue mau bahas tentang COC sama adalah masalah internet. Makasih teman-teman yang udah dengerin hari ini. Makasih Danan udah datang di episode pertama. Panjang nih. Nggak terlalu panjang lah, ukuran podcast 45 menit. Biasanya sejam kan. Nanti teman-teman silahkan ikutin semua media sosial, nanti gue tulis di kolom deskripsi. Nanti highlights video ini juga bakal ada di Instagram kami masing-masing. Sampai ketemu di episode berikutnya, bye-bye. Bye.